laporan masyarakat, Ya. laporan dari majelis guru, membina pengembangan sekolah kan seperti itu. Itu bagian daripada tugas kami, membina para guru, para kepala sekolah seperti itu. Ya wajar saja kadang-kadang salah satu manusia ada hilaf, ada lupa, itu tugas bagian daripada tugas kami untuk melakukan pembinaan, termasuk pengembangan sekolah, bahwa tupoksi kepala sekolah itu apa sih gitu kan, apa cuma sekedar duduk manis saja di situ. Kita lihat progres sekolah. Ya kalau umpamanya lambat membangun sekolah itu, kita punya kewajiban untuk menegur kepala sekolah itu gitu kan. Nah, terlepas daripada itu, seperti ini itu kan kejadian-kejadian ini kan di luar sepengetahuan kami kan, itu kan di luar sepengetahuan kami ya. Maunya hal-hal yang seperti itu, pungutan-pungutan yang kiranya memberatkan masyarakat, memberatkan orang tua siswa, itu sudah tidak terjadi lagi. Kesian masyarakat kita dengan beban ekonomi yang tinggi, mungkin seperti itu gitu kan. Apapun kita sebenarnya tidak ingin memberatkan masyarakat. Pemerintah juga membantu untuk itu. Bagaimana ada subsidi dana BOS, itu tujuannya juga meringankan siswa, meringankan orang tua siswa gitu kan, supaya anak tetap sekolah dan orang tua tidak merasa keberatan, agar tidak ada putus sekolah. Nah, terkait dengan itu ya, artinya juga kita yang menginginkan perpisahan ini sebenarnya siapa kan gitu. Yang menghendaki acara ini siapa? Apakah kepala sekolah dengan guru-gurunya, ataukah siswa yang menghendaki seperti itu? Kadang-kadang ini di sekolah itu juga, mohon maaf ini, tidaklah seberapa guru dengan kepala sekolahnya kuat siswanya kan. Pak, kami mau perpisahan Pak, kami mau perpisahan kami di gedung Pak, perpisahan kami tahun ini harus meriah Pak. Ya kalau harus meriah kan dengan biaya. Tapi itu gitu kan. apa ya? Tapi itu perpisahannya di sekolah Pak. Lingkungan sekolah. Di sekolah. Ya. Tidak begitu wah. Iya, itu kan. Jadi sekali lagi ya, ini kembali ke anaknya juga dan orang tuanya juga. Kadang-kadang di balik itu, mohon maaf kalau kita lihat seperti di kota juga kan ada juga pungutan yang serupa seperti itu, ternyata orang tuanya kan malah mendukung. Betul Pak. Kan seperti itu kan. Cuman ini Pak, dia kan waktu itu berdalih ini ada persetujuan ketua komite. Tapi pada kenyataannya ketua komite kami temui di rumahnya sekaligus ketua RT. Dia tidak pernah diberitahu sama sekali. Kepala desa pun tidak mengetahui. Mencatut nama desa dan komite. Itu aja dia sudah bisa berbohong kan. Komite sekolah itu masih aktif. Masih aktif. Bahkan dia mau mengundurkan diri tidak pernah direspon. Iya, dia sudah mengajukan pengunduran diri 2014. Dia siap angkat bicara. Nah, dia mengatakan kenapa sampai begitu. Dulu ya. Itu acara perpisahan itu jadi temuan, kira-kira temuan memberatkan orang tua ya. Temuan memberatkan dan juga menjual nama komite, menjual nama komite dan desa, mencatut kelas 3. Berarti yang perpisahan kelas 7, 8, kelas 9. 7 dan 8 berapa semuanya? Itu 50.000 per siswa. 50.000 per siswa. Kelas 9 itu 150.000. 150.000. Itu pengakuan dari siswa langsung dan orang tua. Siswa. Nah kok siswa ngaku-ngaku itu? Ya mungkin karena persetujuan anak dia sudah. Ya mungkin gini Pak, kalau dalam suatu rapat mungkin orang tua itu kan tidak mau gengsi. Dalam pembicaraan itu mungkin karena dia tidak mampu, karena kawannya semua persentasenya setuju, dia setuju aja. Tapi kan sakit, duit itu harus meminjam dengan siapa, mungkin keadaan ekonominya kan semua siswa kan nggak ini. Itu intinya Pak, orang tuanya berbenturan dengan peraturan pemerintah tentang 87 jelas. Yang jelas dari Permendikbud nomor 87 2016 kan jelas diuraikan. Itu jelas sasarannya Pak.
poin-poinnya sudah dijelaskan di Ada situ kan. berapa, 15 Nah, kenapa sudah tahu itu seorang kepala sekolah kenapa dilanggar gitu loh? Meskipun itu ada siswa yang mau, nah kita jelaskan. Itu jelas. Nah, alangkah baiknya perpisahan di sekolah ya ke Ketika meja konfirmasi di sana sebelum melaksanakan acara ini ada rapat Ketua komite. Kalau menurut rapat mereka, siswa, ya. menurut mereka rapat komite, disetujui ketua komite. Ketika kami temui ketua komite, dia berdalih, dia pun tidak pernah diajak rapat, tidak pernah diundang sama sekali tentang kegiatan sekolah tersebut dari tahun 2011. Tidak pernah ya? tidak sama pernah. sekali. Dia nggak tahu ada pungutan Ya, itu. ketua komitenya di situ, Pak Samsuri. Komite Pak Samsuri. Dia siap angkat bicara. tidak dilibatkan ya? Tidak pernah Iya. dilibatkan rapat apapun kegiatan tersebut, baik itu pencairan dana pos, pencairan ini itu semua tidak pernah dilibatkan di tahun 2011 hingga sekarang. Bahkan dia mau mengajukan surat pengunduran tidak pernah direspon. Rapat komite. Ketika ada hal yang seperti ini, dicatutnya nama-nama ketua komite dan desa. Kades juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya sudah konfirmasi. Bahkan dia pun siap. Kalau sampai ini sampai ke ranah-ranah, saya siap. Dari tahun 2011 itu, Pak. Tidak pernah diberitahu ketua komite. Jadi Baik pencairan ini semua segala. Kami memang inilah bagian daripada tugas kami Nah. untuk melakukan pembinaan kadang-kadang karena memang wilayah kita cukup luas, itu sekolahnya memang harus kita bina cukup banyak, gitu kan. Hal-hal yang sekecil seperti ini kadang-kadang tidak terpantau oleh kami, kecuali kami dapat laporan yang seperti ini. Yang jelas terima kasih atas laporan seperti ini. Tentu kami nanti akan mencoba memanggil kepala sekolah bersangkutan terkait dengan kegiatan ini kan seperti itu. Iya. Apapun intinya. Jadi yang Bang gini jelas. Mas, ya Bang. Jadi gini, apakah bisa pencairan dana bos tidak boleh diketahui oleh ketua komite segala macam di tahun 2011? Pencairan dana bos tidak ada tanda tangan dari komite, apakah bisa? Sebenarnya di Tidak, dalam tidak. penyusunan rencana kerja Ya. anggaran sekolah RKAS itu, Tidak dilibatkan gitu, bisa. RKAS itu ada tangan komite sekolah. Iya. Setahu Seharusnya, kan? saya seperti Harus, itu. Ketika kan? saya jadi kepala sekolah Ya, dulu, harus, gitu kan? Di samping kepala sekolah bertanda tangan, ada ketua komite di Iya. situ bertanda tangan Menyetujui. di dalam menyetujui Ya. rencana kerja anggaran sekolah itu. Apabila RKAS itu. tanda tangan tersebut tidak ada, tidak bisa Pak ya? Hah? Apabila tanda tangan Apabila ketua komite tidak mendatangi, apakah bisa dijalankan, Pak? RKAS. tersebut berkas pencairan dana bos. Ketentuannya RKAS. memang seperti itu, harus ada begitu. Persoalan bisa nggak bisa saya belum tahu selama ini karena saya tidak mengurus Bahkan persoalan. Tapi prosedurnya harus, Pak ya? harus mestinya gitu kan ada petunjuknya itu. Iya. Kolom tanda tangan itu ada gitu Iya. kan, tanda tangan persetujuan itu. Nah, bisa atau tidak bisa selama ini saya belum tahu sampai di situ ya, karena saya belum pernah mengelola bos itu. Ketika saya jadi kepala sekolah, menyusun rencana kerja anggaran sekolah itu harus ada persetujuan komite sekolah. Jelas seperti itu. Iya. Komite bertanda tangan, Iya. dilihatkan di situ. Ini gini Pak, di situ kalaupun di situ ada tanda tangan saya, itu menurut ketua komite ya, ada tanda tangan saya, berarti tanda tangan saya dipalsukan. Semenjak tahun 2011 saya tidak pernah dilibatkan tentang kegiatan sekolah tersebut. Siap ya. Nah, dikaitkan dengan pungutan ini. Kalau pungutan itu Pak Suwatri itu seorang PLT, penilik, pengawas. bisa ya. Seharusnya dia mengetahui kan, Pak. Dia kan ikut training dan sebagainya, itu kan kondisinya sudah pemahaman proses tentang hukum kan tahu, Pak. Jam terbangnya sudah tinggi, bukan hanya di satu titik. Makanya nanti saya tidak begitu cepat Ya, menyalahkan tuh. kepala sekolah saya, guru Makanya saya lapor ke sebelum Bapak dulu, kita saya konfirmasi bisa dulu. konfirmasi Ya. dulu sama dia. Apakah dana yang sebesar ini sudah mendapat persetujuan siswa, orang tua siswa, begitu mungkin juga termasuk komite yang mendukung itu, gitu kan? Seperti itu kan? Tuh. Kalaulah sudah mendapat persetujuan walaupun 150.000 begitu kan? Kalau memang orang tuanya semua sepakat waktu itu pada waktu itu kan hadir pada waktu itu dan merasa tidak keberatan,
ya sudah begitu kan, Tidak jadi masalah. tidak jadi masalah kan, tentunya seperti itu kan. Artinya apa? Orang yang memberikan sumbangan untuk kegiatan anak-anaknya, orang tuanya juga datang kemungkinan pada waktu itu begitu kan, tidaklah merasa keberatan begitu kan, dan dia hadir pada waktu itu, hadir, bukti hadirnya ada absen hadirnya pada waktu itu kan. Artinya gini Pak ya, dia bertentangan dengan Permen Itu. nomor 87 itu ya. Nah, itu. Bertentangan berarti. Ya artinya kan satu sisi Ya. bertentangan Ya. karena ada pungutan yang sifatnya yang seperti ini. Nah, persoalan perpisahan ini kan lumrah ya, umum ya. Hampir semua sekolah itu punya kegiatan yang seperti itu. Nah, biasanya kegiatan perpisahan seperti itu adalah sumbangan sukarela, sumbangan para siswa. Tapi selagi itu tidak memberatkan orang tua siswa, tidak memberatkan anak-anak, silakan saja kan seperti itu. Anggarannya tidak ada. Di dana BOS tidak ada dianggarkan untuk perpisahan. Nah, salah kita punya anak di sekolah, kita punya anak di sekolah itu. Anak kita kuat-kuat, kepengen juga nak buat acara perpisahan tuh. Itu betul. Gitu kan? Betul. Lalu dia nyumbang. Sepanjang sumbangan itu tidaklah orang tuanya merasa berat untuk itu dan dipandang wajar, mungkin 20.000, 30.000 Kan sumbangan, sebatasnya Itu bukan sumbangan. Kita bedakan bahasa sumbangan dengan patokan. dengan pungutan. Karena bahasa Indonesia sumbangan Ya. itu Pak, sebenarnya itu sifatnya sumbangan semua, tidak ada umpamanya pungutan gitu kan. Sumbangan tidak boleh melebihi. sumbangan tidak patokan. menentukan nilai Pak. Ya, Patokan nilai. Sedangkan itu jelas kelas 1, kelas 7 dan 8 itu 50. Kelas 9 itu 150, itu udah ada patokan nilai Pak. saya melihat 150. Jadi beda sumbangan dengan pungutan Harus Pak, bahasa Indonesia kita Pak. Ya, sumbangan yang kawannya nanti nyumbang 2.000, 3.000, ya terima lah. Ini enggak Itu bisa. sumbangan. Kalau pungutan itu ada patokan nilai. Tapi begini, kalau terkait dengan sumbangan ini juga karena ini acaranya sifatnya seremonial tahunan untuk anak-anak kita. Kalau umpamanya sumbangan yang dikatakan sifatnya sukarela, mungkin acara kita tidak jalan juga. Beli nasi bungkus berapa sekarang kan seperti itu. Kalau umpamanya kita pakai organ juga berapa. Artinya mungkin kalaulah umpamanya sumbangan tuh sebesar 30.000 atau 35.000, wajar rasanya dan orang tua tidak merasa keberatan karena itu, saya pikir sah-sah saja dan seperti itu. Tetapi kalau sudah ratusan umpamanya, mungkin orang tua merasa keberatan pada waktu itu kan. Mereka tidak akan mungkin mungkin itu. Nah, untuk karena keberatan menjaga itu, gengsi tadi dengan teman-temannya kan inilah pasti. persoalannya orang tua kita di kampung tuh beli beras di rumah, tado tidak beras kan, nak makan tado tidak lauk. Kita Tetapi tidak tahu kita apakah mempertahankan mereka- mendapat kayak itu tidak 150 kita orang ikut 150 gitu. Bos WU tidak pada waktu rapat itu. Nah, itulah sifat Indonesia kan gengsi kan. Itu gitu. Nak makan di rumah tado tidak beras gitu kan gitu. Nah, Tapi kan kalau itu tidak perlu sekali kan, kenapa tidak dilaksanakan secara Apa sederhana saja? seharusnya kan ada alternatif Kan bisa. lain seperti Ada zaman mengingat. bengen Pak. Jadi kita Putuskan jadi kepala sekolah Pak. bisa aja kita pakai zaman bengen ya. Anak-anak disuruh bawa nasi dari rumah. Bisa. Bisa Zaman seperti dulu. itu. Kenapa kita Saya nggak dulu bisa terapkan? seperti Karena itu. itu bagus juga pembinaan Nah, karakter. Itu dulu Itu. tuh perpisahan bawa nasi Nah. pakai lengkap. Daun pisang, Daun pisang. tengkat yo. Di mana dulu kampung? Dulu ke kamu Jawa Pak. Nah. Kami bawa pakai daun pisang. Yo. Sama weh. Ya. Jambi, saya Jambi asli Jambi. Ya. Asli kami bawa dari rumah kumpul. Nah itu Sama lebih lah. abdol Pak. Macam itu lah. Dan terkenang sampai puluhan tahun malah. Kakek. Itu satu dan juga Bawa kantang lengkap kayak itu tuh bertukar-tukar Pak. lauknya gitu. Pak, itu satu. Dan jelaskan ini kan sudah jelas permen dari pemerintah. Permendikbud nomor 87 tahun 2006 Tapi jelas. kenapa masih dipaksakan dilaksanakan? Berarti bertumburan bertentangan dengan undang-undang. Kita memang itulah Jelas. satu sisi memang kita Kalau memang tidak, berlawanan dengan Iya. permen yang ada. Sisi lain memang tugas kami sekali lagi itulah tadi itu, saya tidak terlalu cepat Betul, menyalahkan Bang. staf saya, anggota saya, Betul. kepala sekolah saya sebelum saya bisa Abang harus klarifikasi berlaku bijak. seperti itu gitu kan. Ya
artinya ke depan pembinaan seperti itu juga, maka pembinaan yang kami lakukan banyak hal ke sekolah-sekolah, pembinaan terhadap sekolah-sekolah bahwa hal-hal yang mungkin terasa tidaklah terlalu penting untuk kita laksanakan, hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi silakan laksanakan, tapi jangan sampai memberatkan orang tua. Secara sederhana kan bisa. Kasihan Kadang-kadang mereka ini yang tidak pula, mampu. ini tidak seberapa pula gurunya, enggak, kepala sekolahnya, anak-anaknya lebih-lebih pula kadang kan minta mewah acara tuh, Kan bisa dikasih penerangan selaku guru. nah, Kan? itu juga Dijelaskan nanti begini. Nah, Kami ketika yang anak yang jelas. seperti ini, inilah yang harus kami bina sekolah bahwa oh ini artinya walaupun bagaimana pendapat anak-anak, kita harus bisa mengukur. Betul. Mungkin anak punya kemauan yang tinggi, orang tuanya morak-marit gitu kan. Betul. Nah ini harus Kan bisa dikasih penerangan, bisa dikasih. Mana? Nah, Teguh, Mas Teguh mana? Yang di provinsi di Indonesia keluarlah surat edaran ini, surat edaran yang baru dikeluarkan ini pada setiap provinsi kabupaten kota masih belum dapat menampung peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi peserta didik, jumlah peserta didik di dalam satu rombongan belajar. Inilah yang kita mau bahas kembali. Ya, jadi begini Pak. 13 sama 14. Di sebelah, SMA sebelah. Kita buat SMP 24. 25. Pemerintah yang perlu diambil ke depan ya, untuk membangun sekolah baru ya. Namun yang sudah darurat umat rasanya bang, kami di Jambi ini bang. Kalau itu berapa orang ayunya masuk, jadi jangan ayu daftar siapa yang mau masuk ke situ, tapi di lingkungan itu atau SMA 2 ke SMA 2, SMA 3 SMA 3, jangan dari lingkungan dekat SMA 1 jari ke SMA 3, jangan. Nah, coba catat deh. Jadi lingkungan itu bagaimana istilah batas maksimal? makanya itu kan diatur di Juknis, ya kan? Jadi nanti kalau kita bertemu 3 kilo yang tidak sekolah. ya, jadi itu yang dimaksud zonasi begini. Pertama dilihat dari kelurahan. Nah, kemudian dia naik lagi menjadi zonasi kecamatan. Kemudian naik lagi menjadi zonasi kabupaten atau kota. Kemudian provinsi. Sampai provinsi ada nilai. Misalnya anak provinsi Jambi, dia ada nilai. Pak, izin Pak saya bicara. Yang terjadi selama ini administratif. Ya. Ini ada sekolah berdiri di dalam sekolah itu sudah berbatasan kelurahan, Benar. sudah berbatasan kecamatan. Lu itu tidak masuk hitungan. Iya. Dia dapat resi itu, Pak. Ya. Jadi makanya begini Pak. Yang Bapak maksud itu nanti kita minta kebijakan. Ya. Kan begitu. Kalau memang dibuat detail itu kan nggak susah. Nanti harus sampai sekolah berapa nilai itu kan nggak ini. Biasa kalau bicara masalah zonasi itu dihitung berdasarkan administratif. Ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi kan begitu. Nah, jadi kita sebenarnya sama menginginkan anak-anak yang ada di lingkungan ini, apalagi dia itu juga masuk dalam kategori miskin. Ini kan harus ada penilaian khusus. Ya. Makanya Menteri pun mengeluarkan kebijakan karena Menteri di dalam membuat Permendikbud itu mungkin standarnya yang dilihat ke secara nasional, tidak melihat sampai sedetil itu, ya kan? Makanya begitu adanya persoalan-persoalan yang dihadapi seluruh Indonesia keluar. Anak ini akibat dari yang kau iyakan UNBK dengan UNPK itu 60-40% bang, karena ada pemaksaan dari pemerintah supaya ini itu segala. Akibat itu UNPK ini anak-anak ini telah anak kami ini bang. Sekarang tuh secara pribadi anak saya pun sendiri di UNPK itulah kena nilai sama 28 ya bang. Anak saya di UNPK, ini di UNBK masuk ini bang. Kita kalah ya. Minta pertanggungjawaban gubernur bang, ribuan anak Jambi ini itu harus diminta, kalau tidak diminta tak bisa bang. Jadi Kelemahan juga bang, bodoh itu bang gubernur. begini, kalau masalah kelembagaan ini makin dikirimkan kepada kita. Ini Permendikbud di sini nggak menyebutkan masalah nilai zonasi 90%. Selesai.
Betul itu Pak, itu. Bu Yeni sudah dibahas masalah itu. Sekarang enggak Bu Yeni dengar dari bahasa saya ini. Pokoknya anak kita tuh sama sini, anak kita masuk negeri. Masuk negeri. Itu mah enggak usah cerita. Jadi kami yang dulu sudah kami sampaikan, ikut. Iya, Jadi karena hari ini beliau lagi mengikuti acara rapat, kita tetapkan besok. Setuju. Ini surat undangan buat kami. Iya Bang, kasih undangan Bang. Masalah tanggal, apakah begini? Kalau hari ini saya nyatakan ini sebagai undangan resmi nggak bisa? Nggak bisa Bang. Bukan gitu Bang. Kalau abang buat Pak, ini Pak, keluar dari dalam Pak. Aku dari Serok. Itu partai. Lepak yang dikerjakan oleh TP Berlian Pratama tidak terselesaikan, tidak juga ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Secepatnya dapat memanggil saudara Samsul Bari serta semua direktur perusahaan. Media solar. Tugas di sini baru ini yang melaporkan tentang adanya dugaan anggota dewan main proyek gitu, baru ini. Yang setahu saya ya selama saya tugas di sini. Entah kalau yang sebelumnya zaman Pak Andi Asari dulu. Upaya pemanggilan ada nggak Bang? Kalau upaya terhadap yang bersangkutan, upaya pemanggilan kita belum ada. Kita baru mulai melakukan pemanggilan atau permintaan keterangan itu setelah adanya laporan pengaduan. Nah, dari laporan pengaduan itulah kita bentuk tim. Pemberitahuan ini nggak pernah dipanggil Bang? Belum kita panggil ini. Jadi Bang, ada aturan hukum gitu Bang, kalau misalnya ternyata ini terbukti atau ada indikasi ke sana, gimana proses Bang? Ada hukum yang ngatur nih Bang, sanksi-sanksinya? Sanksi terhadap yang bersangkutan? Iya, ini dugaan terhadap oknum anggota dewan ini. Sanksi terhadap yang bersangkutan kalau main proyek ini gimana ya saya belum tahu juga sih. Belum tahu ya? Dia ya baca dulu lah, enggak dulu.